guys, welcome back to Aray KG Channel. Sekarang Aray mau membahas bagian steak yang nikmat disantap dan tingkat kematangannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Hal yang juga penting untuk diketahui saat ingin memesan steak adalah jenis dan bagian daging yang dipilih. Jenis ini menentukan kualitas dan rasa dari steak. Berikut ini adalah beberapa jenis atau bagian daging yang paling populer di Indonesia. Yang pertama ada sirloin atau daging khas luar. Merupakan daging sapi bagian punggung luar ya guys ya, bagian punggung luar dekat paha belakang sapi karena terletak di bagian yang aktif. Maka sirloin memiliki tekstur yang lebih keras dan sedikit alot saat dimakan. Namun sirloin memiliki ukuran yang besar dan memiliki lapisan lemak yang membuatnya terasa gurih dan juicy. Nah, di bawah ada contoh gambarnya ya guys ya. Daging khas luar atau sirloin mengandung lemak ya guys ya. Selanjutnya adalah tenderloin atau daging khas dalam. Merupakan bagian pinggang sapi yang paling lembut. Yang membuatnya mudah dikenali adalah karena daging ini tidak memiliki serat. Tenderloin memiliki tekstur lembut namun tidak terlalu kaya akan rasa karena kandungan lemaknya yang rendah. Karena itu pula bagian ini cocok untuk pencinta steak yang sedang menjalani diet. Nah, contoh gambarnya ada di bawah ya guys ya. Tenderloin, daging rendah lemak ya guys ya. Selanjutnya T-bone, merupakan daging yang diambil dari punggung bagian dalam sapi sampai bawah hingga memotong tulang punggung. Bagian ini disebut T-bone karena terdapat tulang dengan bentuk huruf T yang dikelilingi daging pada kedua sisi. Bagian ini memiliki tekstur yang tidak selembut tenderloin, namun tetap memiliki rasa gurih seperti pada contoh di bawah ya guys ya. Ini ada contoh tenderloin sebelah kiri, lalu yang tengah ada contoh T-bone yang sudah matang, dan sebelah kanan contoh T-bone yang masih mentah. Selanjutnya adalah rib eye. Rib eye atau yang biasa disebut dengan fillet scotch merupakan bagian daging di sekitar tulang iga atau tulang rusuk sapi. Dalam potongan daging ini terdapat banyak lemak sehingga daging lebih gurih, lembut dan juicy. Karena kandungan lemak yang besar, maka tekstur daging ini lebih juicy jika dibandingkan dengan bagian lain. Rib eye ada pada di bawah ya guys ya, contohnya. Selanjutnya adalah flank, merupakan bagian otot perut sapi. Daging bagian ini berbentuk panjang dan datar. Namun bagian ini kurang lembut ya guys ya, sehingga jika kamu ingin memesan daging bagian ini, lebih baik dengan tingkat kematangan yang rendah seperti medium rare. Flank seperti pada contoh bagian di bawah ya guys ya. Selanjutnya adalah tomahawk. Sama seperti rib eye ya guys ya, tomahawk ini diambil dari rusuk sapi. Perbedaannya terletak di penyajiannya, di mana tomahawk disajikan dengan potongan tulang rusuk yang besar yang masih menyatu dengan dagingnya. Dari segi rasa, tomahawk memiliki cita rasa dan kelembutan yang setara dengan rib eye. Nah, ini ada contoh dari sapi yang masih utuh ya guys ya, gambar sapi yang masih utuh. Contoh ada ribnya, lalu rib eye ya guys ya, ada short-loin, flank, sirloin, tenderloin, lalu ada bottom sirloin, round, ada shank, ada chuck. Nah, ini bisa dilihat dari di mana saja bagian-bagiannya ya guys ya. Lalu sekarang adalah tingkat kematangan steak favorit banyak orang. Di sini ada 5 jenis ya guys ya, dari rare, medium, medium well, dan well done. Tingkat pertama adalah rare. Di tingkat ini 80% dari potongan daging belum matang dan berwarna merah. Rare merupakan tingkat kematangan steak paling rendah, di mana suhu bagian dalam daging sebesar 50-55 derajat Celcius. Daging dengan tingkat kematangan rare memiliki tekstur yang lembut dan juicy. Seperti pada contoh di gambar di bawah ini ya guys ya, rare atau masih agak mentah ya guys ya. Atau bisa dibilang mentah juga ya guys ya. Di tingkat kedua, tingkat medium rare.
merupakan tingkat kematangan di atas rare, di mana 60% daging belum matang. Dan bagian dalam daging memiliki suhu sekitar 55-57 derajat Celcius. Sama dengan rare, daging dengan tingkat kematangan medium rare bertekstur lembut dan juicy. Namun di Indonesia, kedua tingkat kematangan di atas kurang diminati ya guys ya. Rare dan medium rare atau setengah matang. Ini kurang diminati ya guys ya. Tingkat ketiga adalah medium. Di tingkat ini bagian daging yang mentah hanya sebesar 40% dan suhu bagian dalam daging sekitar 60-65 derajat Celcius. Tingkat kematangan ini merupakan standar kelezatan steak di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Tingkat kematangan daging steak yang keempat adalah medium well. Pada tingkat kematangan ini daging sapi sudah hampir matang ya guys ya. Dan menyisakan sekitar 20% daging mentah dengan suhu bagian dalam daging berkisar antara 68-74 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat di bawah ya guys ya perbedaannya dari rare, medium, dan well. Lalu tingkat kematangan paling tinggi dan terakhir adalah well done. Di tingkat ini daging dimasak hingga matang secara menyeluruh dan tidak menyisakan warna merah di bagian dalam daging. Karena matang sempurna ya guys ya, matang sempurna. Maka daging akan memiliki tekstur yang lebih keras dibandingkan dengan tingkatan lainnya dan tidak selembut daging dengan tingkat kematangan lainnya karena matang secara menyeluruh. Bisa dilihat dari perbedaannya ya guys ya, rare, medium, dan well pada contoh gambar di bawah ini. Nah, ini bisa juga dilihat perbedaannya ya guys ya. Steak dengan tingkat kematangannya yang di atas dari medium rare setengah matang. Lalu ada medium. Nah, ini agak matang juga ya guys ya. Lalu ada medium well. Nah, ini yang ketiga. Dan selanjutnya yang paling bawah adalah well done. Steak dengan tingkat kematangannya ya guys ya. Oke guys, sekian saja info dari Arai KG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Karena Arai masih banyak info, tips, resep, dan ide-ide lainnya. Dan see you, bye-bye.